Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya di hadapan kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Batu Sangkar, yang terhormat Ibu Wakil, yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, yang terhormat Ibu-ibu CGP hebat kita angkatan 11. Baiklah, saya sebagai moderator akan membuka acara kita hari ini dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP hebat kita Ibu Dona Oktina dan Ibu Novia Fadlina. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada baiknya dibuka dulu oleh Ibu Kepala Sekolah kita untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di UPT SMP 3 Batu Sangkar. Salawat berangkai salam tak bosan kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah tatanan kehidupan kita dari zaman yang paling gelap sampai zaman yang sangat-sangat canggih yang kita rasakan sekarang ini. Yang terhormat Ibu Wakil, yang terhormat Ibu-ibu, Bapak-bapak, majelis guru, beserta yang sangat kami banggakan yaitunya adalah Ibu CGP kita yaitu Dona Oktina dan Ibu Novia Fadlina. Ibu Bapak, pada kesempatan ini mereka berdua akan menyampaikan ilmu yang telah mereka dapat selama dalam pendidikan. Salah satunya adalah diseminasi budaya positif. Kami berharap nantinya ibu-ibu CGP ini akan memberi imbasan kepada kita. Mereka akan mengupas tuntas apa betul sisinya diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan dari yang mereka paparkan kita paham. Kenapa? Karena guru penggerak ini adalah guru yang menjadi idola bagi sekolah. Mereka akan panutan kita nantinya. Mereka akan berbagi ilmu-ilmu yang telah mereka dapati. Jadi hari ini kita bersama akan mendengar, akan bertanya tentang kegiatan yang mereka lakukan. Ibu Bapak, mungkin ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah diadakannya Loka 1, 2, 3. Setelah mereka lakukan kegiatan Loka 1, 2, dan 3 dan pendampingan di sekolah ini kita. Alhamdulillah hasilnya nanti akan disampaikan kepada kita. Jadi Ibu Bapak, tanpa memperpanjangkan lagi kata mukadimahnya, baiklah kita sama-sama dengar apa yang disebut dengan diskriminasi positif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita serahkan kepada Ibu Dona Oktina akan mengupas tentang diskriminasi budaya positif yang telah mereka dapat selama dalam loka karya selama pendidikan guru penggerak angkatan 11. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, acara inti kita penyampaian pengupasan diseminasi budaya positif oleh Ibu Dona Oktina. Kepada Ibu Dona dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita di ruangan labor ini, Bapak Ibu, untuk mendengarkan diseminasi dari kami para CDP tentang aksi nyata budaya positif. Nikmat yang sungguh luar biasa yang diberikan Allah. Mudah-mudahan acaranya lancar dan diberikan kelancaran yang bisa membantu kami nantinya dalam penyelesaian aksi nyata kami ini. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, dan para Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa atas partisipasinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ilmu yang kami dapatkan bisa kami berbagi dengan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini, Bapak Ibu. Karena memang budaya positif ini sangat-sangat banyak sekali ilmunya, karena ini sangat menyangkut dengan siswa kita, Bapak Ibu. Baiklah, jadi di budaya positif ada 6 materi. Jadi nanti kita 3 materi yang akan nanti saya sampaikan, kemudian dilanjutkan nanti dengan Ibu Novia. Baiklah, yang dari saya itu yang pertama itu disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kemudian 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu, dan ini nanti ada seiring nantinya pemaparan kami, mungkin pertanyaan pemantik ini akan bisa kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu. Yang materi yang pertama itu apa itu budaya positif. Di sini bisa dilihat Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah ini untuk mendukung murid-murid kita, siswa-siswa kita berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, hormat, dan saling menghargai. Baik itu saling menghargai dengan guru, dengan sesama mereka, dan nantinya mereka akan mempunyai rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, ini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ada 6 materi Bapak Ibu, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, ini ada suatu pernyataan, itu pergeseran paradigma yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ini bisa dikatakan miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi ilusinya seperti itu. Apakah ilusi bahwa seorang guru bisa mengontrol murid? Apakah ilusi bahwa semua pengetahuan penguatan positif efektif itu apakah bermanfaat? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi apakah orang dewasa seperti kita, seorang pendidik ini memiliki hak untuk memaksa siswa kita. Kita masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif di sini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman bahkan tanpa hukuman. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif adalah mungkin yang sering kita lakukan Bapak Ibu ketika kita anak bermasalah atau anak melanggar peraturan di sekolah kita mungkin penyelesaiannya mungkin dengan cara yang sering saya sendiri mungkin sering melakukannya Bapak Ibu, melalui mungkin dengan hukuman, bahkan kadang melakukan ancaman seperti kata-kata kalau kamu besok tidak masuk, kalau kamu melanggar lagi, kamu akan dipanggil orang tuanya, atau bahkan kamu akan diskor. Sering kita melakukan itu Bapak Ibu. Saya sendiri mungkin melakukan itu. Kemudian yang sogokan Bapak Ibu atau memberikan semacam penghargaan. Kalau di kelas kita 2 orang yang datang lebih awal itu akan diberikan uang 5.000 atau semacam uang 10.000. Ini semacam sogokan Bapak Ibu atau semacam pemberian semacam penghargaan. Tapi imbasnya apa kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Tadi kan disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu? Nah, ini dia Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikannya adalah yang sering sekarang kita sedang galak-galak Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah Bapak Ibu yang nantinya akan kita gunakan di disiplin positif. Jadi memang haluan terakhirnya nanti Bapak Ibu disiplin positif ini adalah ke nilai-nilai kebajikan universal, yaitunya profil pelajar Pancasila. Kemudian kenapa profil pelajar Pancasila yang memang sekarang sedang digalakkan Bapak Ibu, karena memang nilai-nilai kebajikan ini adalah berasal dari profil pelajar Pancasila, dan makanya sekarang setiap kurikulum mereka itu berdasarkan ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita melaksanakan P5 yang memang akarnya adalah profil pelajar Pancasila. Bahkan visi kita pun sudah diganti dan kita masukkan ada profil pelajar Pancasila-nya Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bapak Ibu ke materi yang kedua ya Bapak Ibu ya, yaitunya motivasi perilaku manusia. Di sini mungkin kita ibaratkan kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Yang 3 ini adalah Bapak Ibu, ini untuk siswa kita. Mereka akan berperilaku, khususnya di sekolah kita Bapak Ibu, mereka akan berperilaku 3 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita ada siswa kita yang bermasalah, pasti mereka akan motivasinya 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, ketika mereka tidak datang terlambat lagi Bapak Ibu, mereka motivasinya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka ingin menghindari hukuman supaya mereka tidak dihukum, supaya mereka tidak misalnya ketika upacara bendera mereka tidak lengkap pakainya. Mereka di rumah akan saya harus lengkap pakainya karena nanti takut kena hukuman. Nah itu jadi Bapak Ibu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka tidak ingin kena hukuman Bapak Ibu. Kemudian mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan seperti yang tadi saya sebutkan, ada sogokan ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti lokal ibu ini ada 2 orang pertama
melanggar aturan nanti akan Ibu berikan semacam amplop yang di dalamnya berisi uang. Nah, itu semacam sogokan Bapak Ibu. Kita memberikan imbalan, mereka hanya mengharapkan imbalan, mereka ingin mengharapkan penghargaan. Nah, tanpa ada rasa mungkin. Nah, yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, seharusnya motivasi ini yang harusnya ada dalam diri siswa kita Bapak Ibu. Mereka ingin menghargai diri mereka tanpa ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tanpa ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mereka ingin itu motivasi yang datang dari dalam atau intrinsik. Kalau yang menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan itu motivasi ekstrinsik, tapi datangnya dari luar Bapak Ibu. Kemudian kalau yang menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan, itu adalah datang dari diri mereka, kesadaran mereka. Mereka memang ingin datang tepat waktu, tidak melanggar aturan, karena memang mereka ingin menghargai diri mereka sendiri Bapak Ibu. Kesadarannya datang dari dalam diri mereka. Jadi itulah motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Dan di sini kita ibaratkan untuk siswa kita Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Apakah jelas Bapak Ibu yang ini? Kan ini masalah hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Di sini mungkin penjelasannya di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Berdasarkan bagian di atas tadi Bapak Ibu, ini penjelasan tentang hukuman, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi Bapak Ibu. Mungkin selama ini, setelah penjelasan ini mungkin kita sadar Bapak Ibu, sama seperti saya Bapak Ibu. Saya mungkin melalui pendidikan guru penggerak ini selama 2 bulan ini Bapak Ibu, saya merasa tertampar Bapak Ibu. Karena mungkin saya sadar diri, saya mungkin salah satu guru di sekolah ini mungkin yang keras, yang memang tipikalnya keras. Ketika anak bermasalah, mungkin saya dalam menangani anak bermasalah, anak melanggar aturan, mungkin saya masih keras. Tapi setelah saya melalui pendidikan guru penggerak ini 2 bulan Bapak Ibu, saya tersadar Bapak Ibu bahwa apa yang saya lakukan selama ini mungkin salah atau tidak tepat Bapak Ibu, tidak sesuai dengan filosofi KHD, yaitu kita berpihak pada murid. Memang muridlah yang harus kita pertimbangkan Bapak Ibu. Sini bisa kita lihat Bapak Ibu, apa itu hukuman Bapak Ibu? Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar Bapak Ibu. Itu hukuman. Mungkin sering kita lakukan di sini Bapak Ibu tanpa sadar, karena mungkin kita kesal, anak kita bermasalah, anak kita melanggar aturan Bapak Ibu. Sering kita melakukan hukuman yang ini. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Di sini adalah bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini semacam aturan yang dikeluarkan oleh sekolah Bapak Ibu. Dan ini harus diikuti oleh siswa kita. Ini harus dijalankan oleh siswa kita karena disepakati dan dibuat oleh pihak guru. Ini yang namanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga, nah inilah mungkin Bapak Ibu yang sekarang yang harus kita jalani, dan saya pribadi pun restitusi ini adalah hal yang sangat menarik sekali Bapak Ibu. Itu adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pernyataan dari Gassen 2004. Jadi restitusi adalah Bapak Ibu, ini siswa kita, mereka memperbaiki kesalahan datangnya dari mereka Bapak Ibu. Kemudian sehingga mereka bisa kembali lagi, mereka tidak malu setelah mereka diproses, setelah mereka melanggar aturan, ketika mereka berbuat salah, diproses oleh guru, mereka tidak takut lagi Bapak Ibu atau tidak malu. Mereka OPD percaya diri untuk kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah kita proses, mereka mempunyai karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Nah ini yang dikatakan restitusi. Nanti mungkin untuk segitiga restitusi mungkin pembahasannya lebih jelas dan lebih kuatnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Novia, karena materinya nanti Ibu Novia yang akan menjelaskan lebih lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini bentuk atau
konsekuensi atau hukuman. Silakan Bapak Ibu baca, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh konsekuensi atau hukuman. Silakan Bapak Ibu tentukan apakah ini konsekuensi kah atau ini hukuman kah gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena memang siswanya terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu. Apakah ini semacam konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita pahami lagi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku yang kalimatnya berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena memang siswa ini terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Ini adalah konsekuensi. Karena apa? Hukumannya yang diberikan istilahnya konsekuensi yang diberikan kepada siswa ini adalah mencatat dalam buku Bapak Ibu. Tidak berupa fisik, tidak berupa psikis yang kita berikan kepada anak ini, kepada siswa ini. Tetapi apa? Mereka mungkin bisa sambil duduk mencatat dalam buku Bapak Ibu. 100 kali mereka mencatat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Mereka mencatat Bapak Ibu, karena memang kesalahan mereka atau peraturan yang dilanggar adalah karena mereka datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau dalam bentuk hukumannya apa Bapak Ibu contohnya? Anak ini terlambat, kemudian kita suruh dia, kamu lari 3 keliling lapangan basket, atau kamu berdiri di lapangan basket sambil hormat. Itu apa Bapak Ibu? Itu hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Karena fisik, kemudian fisikisnya, dan mungkin hukumannya tidak ada hubungan dengan alasan dia terlambat. Tapi di sini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mereka boleh sambil duduk Bapak Ibu catat, silakan dicatat 100 kali gitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke yang kedua Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman ya Bapak Ibu ya. Boleh kita lihat yang tadi Bapak Ibu. Nah ini hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Maksudnya tahu ya Bapak Ibu ya, itu datangnya cuma dari guru. Apakah guru piket, apakah guru walas Bapak Ibu, itu datangnya dari satu arah. Kita tidak meminta mereka, kita tidak minta solusi pada siswa Bapak Ibu. Kita hanya satu arah dari kita. Itu bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nanti ada video yang akan ditampilkan oleh Bu Novia di segi 3 institusi Bapak Ibu. Itu lebih hebat lagi materinya Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini berupa konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Siswa kita mencoret-coret di meja tulis Bapak Ibu, kemudian kita suruh membersihkan. Konsekuensi Bapak Ibu. Balik lagi Bapak Ibu, yang konsekuensi apa Bapak Ibu? Bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini adalah jelas aturannya Bapak Ibu. Nah, apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia yang mencoret dan dia yang harus kita suruh membersihkan. Jangan nanti ditambahkan Bapak Ibu, setelah kamu bersihkan meja yang sudah kamu coret, kemudian kamu nanti pungut sampah yang di luar kelas kita. Jangan tidak ditambahkan ya Bapak Ibu, yang itu nantinya perginya ke hukuman Bapak Ibu. Nah, itu jadi membersihkan coretan yang memang sangat berhubungan dengan hal yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka buat. Mereka mencoret dan disuruh mereka menghapus sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin COVID ya Bapak Ibu ya, atau pandemi kemarin ya Bapak Ibu.
tidak menggunakan masker. Ini berupa apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Karena ada hukuman fisiknya dan itu datangnya dari satu arah, hanya dari guru saja Bapak Ibu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari kita Bapak Ibu. Kita suruh dia mengangkat kaki satu karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman Bapak, betul sekali Bapak Ibu. Hukuman karena apa? Hanya karena mungkin karena tidak bisa menjawab satu pertanyaan. Apakah memang patut kita memberikan mereka hukuman dengan mengangkat satu kaki mungkin 15 menit atau berapa menit gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk dari hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman sangat jelas hukuman ya Bapak Ibu ya. Karena hanya merusak pensil teman, kita yang sebagai gurunya mungkin kesal, mungkin marah. Nanti kamu dapat hukuman, kamu membersihkan WC. Mungkin ada ya Bapak Ibu ya yang kita melakukannya. Nah itu adalah dalam bentuk hukuman Bapak Ibu karena hanya karena merusak pensil temannya, kemudian kita suruh dia membersihkan WC Bapak Ibu. Mungkin hukumannya terlalu berat. Nah dan ini lanjut Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK Bapak Ibu. Saat pelajaran PJOK maafkan saya ya Bapak Ibu ya. Saat pelajaran saya ada anak terlambat, mungkin 2 orang terlambat Bapak Ibu. Kemudian saya suruh mereka untuk lari keliling lapangan basket. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi kalau ya Bapak Ibu. Ini konsekuensi karena apa? Karena berhubungan dengan pelajaran olahraga. Karena pelajaran olahraga memang yang dibutuhkan adalah fisik Bapak Ibu. Memang pelajaran saya memang praktek dan memang yang dituntut di sini adalah fisik Bapak Ibu. Dan ketika ada anak di jam pelajaran saya mereka terlambat 10 menit, kemudian saya suruh kamu terlambat 10 menit ya nak. Teman-teman kamu sudah pemanasan, sudah warming up kalau teman-teman kamu, kemudian kamu baru datang baru hadir. Itu kamu sekalian kamu pemanasan, ibu suruh kamu lari keliling lapangan basket 2 kali. Dan ini adalah konsekuensi Bapak Ibu. Karena memang berhubungan dengan pelajaran saya. Kecuali maaf Bapak Ibu ya, pelajaran matematik dengan kursil misalnya tidak buat tugas, kamu lari lapangan basket 3 keliling, baru itu adalah hukuman Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini dihukum karena penghargaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum. Dan terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Di sini dihukum karena penghargaan Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali Bapak Ibu tindakan untuk memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, ada 9 Bapak Ibu. Nah, ini lanjut Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke materi yang terakhir Bapak Ibu, yang materi saya terakhir yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu untuk sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menjawab. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Di sini mungkin apa bedanya Bapak Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Yeni Marnis. Kalau dari lapangan
kalau peraturan kelas berarti dibuat oleh satu guru. Sementara kalau kesepakatan kelas ya itu artinya kita sudah bincang-bincang dengan anak dibuat dengan kesepakatan. Jadi apa yang harus dan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Terima kasih Bu Yeni Mardi, cepat sekali jawabannya ya Ibu ya. Keyakinan kelas adalah dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Saya kemarin sebelum saya walas di Semen 4, saya buat keyakinan kelas dulu dengan anak-anak. Datangnya dari mereka Bapak Ibu. Nah, misalkan kamu tulis, kita mau apa di kelas ini? Kamu mau keyakinan kelasnya seperti apa di kelas ini? Misalkan kamu tulis, oh boleh Bu, terserah kamu, boleh terserah. Kamu mau bikin apa terserah. Nanti di kertas itu kami tempelkan nanti di papan tulis Bapak Ibu. Nah banyaklah bermacam ragam Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu datangnya dari mereka. Kalau datangnya dari kita mungkin hanya beberapa, tapi kalau datang dari mereka 32 orang Bapak Ibu, mungkin kalau cuma satu aja Bapak Ibu 32 mungkin keyakinan kelas, tapi karena mereka 32 itu keyakinan kelasnya banyak beragam Bapak Ibu. Nah itulah nanti yang kita sepakati. Dari yang sekian banyak itu yang akan kita sepakati. Jadi kalau keyakinan kelas adalah guru dengan siswa Bapak Ibu. Baik Ibu dengan siswa, datangnya dari mereka. Kamu maunya seperti apa kelas ini? Datangnya dari mereka Bapak Ibu. Dan bersifat universal. Maksud bersifat universal Bapak Ibu bisa diganti. Mungkin dalam kita coba ya nak ya, keyakinan kelas ini 2 minggu. Kalau seandainya 2 minggu tidak jalan atau banyak dilanggar oleh anak, kita ganti lagi. Jadi universal Bapak Ibu. Jadi tidak baku, bisa diganti dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu. Kemudian yang peraturan kelas adalah ini biasanya dibuat oleh guru. Hanya kita, datangnya dari kita satu arah Bapak Ibu. Dan mungkin yang dari guru mungkin itu adalah datangnya dari sekolah. Jadi untuk semua guru sama peraturannya yang akan dibawa ke kelas. Nah ini bersifat satu arah dan memang dibuatnya oleh kita Bapak Ibu, oleh guru. Kemudian terakhir Bapak Ibu, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah ini jadi Bapak Ibu, silakan kamu tulis, kamu maunya seperti apa kelas kita. Silakan kamu tulis, mau 10, mau 5, mau berapa, silakan kamu tulis. Nanti kita tempel dan kita pilih nanti yang terbaik. Nah itu ya Bapak Ibu ya, mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ini untuk siswa kita, silakan mereka menuangkan idenya maunya seperti apa Bapak Ibu. Kemudian adalah mencatat semua masukan. Kita catat semua masukannya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kalimat positif apa negatif Bapak Ibu? Nah kalau negatifnya apa Bapak Ibu? Jangan buang sampah sembarangan. Karena pakai jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang negatifnya jangan buang sampah sembarangan. Kalau yang positifnya Bapak Ibu, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan kelas itu Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kita memberikan kalimat-kalimat positif, tidak lagi mengikutkan kalimat negatif Bapak Ibu, seperti jangan buang sampah sembarangan, jangan memakai sendal di dalam kelas, jangan tidur dalam kelas. Nah itu kalimat negatif Bapak Ibu. Kalimat positifnya bisa buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, tidak boleh jangan memakai sendal dalam kelas. Memang ya negatif ya Bapak Ibu ya. Bagaimana nih? Jaga kebersihan dalam kelas, memakai sepatu di dalam kelas. Jadi kalau memakai sepatu berarti memakai sendal tidak boleh Bapak Ibu. Dan lanjut Bapak Ibu, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan Bapak Ibu. Nah, tidak boleh kalau bisa jangan kurang dari 3. Dan jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak susah nanti siswanya kita. Jadi cukup 7 mungkin Bapak Ibu, tapi di
di dalamnya sudah ikut semuanya Bapak Ibu. Kalau terlalu sedikit nanti kurang dari 3 terlalu sedikit. Tapi kalau lewat mungkin dari 7 mungkin terlalu banyak juga Bapak Ibu. Jadi 3 sampai 7 keyakinan Bapak Ibu. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kita buat suruh mereka menandatangani semuanya Bapak Ibu. Silakan kamu tanda tangani. Mungkin kita buat berupa spanduk. Silakan kamu tanda tangani. Ini peraturan kelas yang telah keyakinan kelas yang telah kamu buat, kita buat bersama. Silakan kamu tanda tangani. Letakkan tanda tangan kamu di sini, berarti kamu menyetujui bahwa keyakinan kelas ini akan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas ditempel di depan kelas Bapak Ibu. Dia memang harus ditempel di depan kelas, karena ketika nanti siswa kita melanggar, kita cukup. Ananda, apakah bisa? Ini keyakinan kelas kita. Apakah kamu melanggar? Nanti bisa langsung kita eksekusi kepada siswanya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Disiplin, ada hormat dan santun, ada kemandirian dan tanggung jawab. Disiplin mungkin itu Bapak Ibu yang datang tepat waktu, kemudian tidak keluar masuk ketika jam pelajaran, kemudian hormat dan santun, saling menghargai teman, menghargai guru. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, mengerjakan tugas, piket, nah masuk di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu yang pemaparan materi dari saya. 3 materi dari saya Bapak Ibu, yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu. Mungkin hanya itu dari saya materinya Bapak Ibu. Nanti dinyanyikan oleh Bu Novia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun jauh dari kesempurnaan Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu. Karena memang saya pun selama di pendidikan PGRI Bapak Ibu sangat banyak sekali ilmunya Bapak Ibu, dan alhamdulillah bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi lagi Bapak Ibu untuk memang keberpihakan kita pada murid Bapak Ibu. Tidak lagi mungkin memakai saya sendiri jauh-jauh tersadar Bapak Ibu, tidak lagi hari anak karena, tidak lagi teriak karena, tidak lagi pas warung hari karena anak Bapak Ibu, karena memang tersadar dengan sendirinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau semacam saran dari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk menyempurnakan diskusi kita ini, pemaparan saya ini. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada saran, silahkan Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Donaktina yang telah memberikan pemaparan materinya kepada kita semua. Sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang disiplin positif, yang mana penerapan hukuman ataupun konsekuensi dapat kita terapkan sesuai dengan tingkat kesalahannya ya. Kemudian tergantung juga dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Oke, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, ada baiknya kita buka sesi pertanyaan, memberikan saran atau masukannya, dipersilakan kepada audiens. Oke, terima kasih. Pemaparan yang bagus sekali. Itu menambah ilmu saya. Pertanyaan saya ini ya Bu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa keyakinan ini tetap relevan dan tidak hanya menjadi formalitas? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi dari paparan yang sudah dijelaskan, menambah pengetahuan saya juga tentang bagaimana disiplin positif tersebut. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana disiplin positif dapat diterapkan secara efektif di dalam kelas
yang memiliki keragaman karakter siswa. Terima kasih. Baik Bu Dona, terima kasih dan terima kasih juga kepada Ibu Epianti. Untuk jawabannya akan langsung dijawab oleh Ibu Dona dengan Bu Novia. Baiklah, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Epianti mengenai bagaimana kita bisa memastikan bahwa keyakinan ini tetap relevan dan tidak hanya menjadi formalitas. Itu yang tadi Bu Epianti tanyakan. Baiklah Bu Epi, untuk menjaga relevansi penting untuk terus mengaitkan keyakinan dengan kegiatan sehari-hari dan situasi aktual yang dihadapi oleh siswa kita. Melibatkan siswa dalam pembaharuan keyakinan setiap tahun ajaran juga dapat memastikan bahwa keyakinan tersebut selalu relevan dengan kebutuhan dan dinamika kelas atau sekolah yang mungkin berubah. Berarti di sini setiap tahun ajaran itu kita selalu merefleksikan keyakinan kelas tersebut. Itu Epianti. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Dona Amelia, bagaimana disiplin positif dapat diterapkan secara efektif di dalam kelas yang memiliki beragaman karakter siswa? Baiklah Ibu Dona, disiplin bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Jadi kita sebagai guru perlu memahami karakter dari setiap siswa kita. Dan kita merancang pendekatan yang memperhatikan perbedaan tersebut. Penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Jadi kita dengan siswa harus membangun hubungan yang kuat. Setelah itu kita menetapkan harapan yang jelas dan memberikan bimbingan yang konsisten serta dukungan. Setelah itu kita melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan, juga bisa membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri. Begitu Ibu Dona Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Novia yang sudah menjabarkan jawaban dari pertanyaan Ibu Epianti dan Ibu Dona. Selanjutnya apa masih ada pertanyaan lagi? Atau saran masukannya kami terima? Baik, sepertinya tidak ada ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Novia Marlina. Kepada Ibu Novia kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kata penghormatan sudah kita titipkan kepada pembicara yang terdahulunya. Saya akan melanjutkan memaparkan tentang budaya positif. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia yang di sini ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan untuk hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima ada kebutuhan akan penguasaan. Baiklah Bapak Ibu, supaya lebih jelasnya kita akan melihat dari studi kasus yang akan saya tampilkan berikut. Di sini Ibu Zulaika, guru wali kelas 94, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Nama siswanya adalah Tony. Beberapa anak telah mengeluh Tony yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Setelah itu menurut Anda kira-kira apa alasan Tony melakukan hal ini? Baik Bapak Ibu, supaya kita lebih paham tentang kebutuhan dasar ini, kita bisa lihat dari contoh jawaban yang mungkin
dilakukan oleh Tony. Yang pertama, mungkin alasan Tony berbuat seperti itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tony adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi mungkin di sini karena memang orang tua Tony tidak membawakan bekal makan untuk Tony, makanya dia melakukan hal tersebut. Kebutuhan yang dipenuhi oleh Tony yaitu untuk bertahan hidup. Selanjutnya, mungkin alasan Tony melakukan ini karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika teman melaporkan tindakan itu pada guru dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi perhatian pada Tony, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tony adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sini Tony kurang mendapatkan perhatian di rumahnya, makanya Tony berbuat seperti itu dan mencari dan membuat masalah sehingga orang tuanya bisa lebih memperhatikan mereka. Karena kalau teman-teman yang melapor kepada guru, tentu gurunya akan mengkonfirmasi pada orang tuanya. Maka setelah dikonfirmasi mungkin orang tuanya bisa lebih perhatian kepada Tony. Lanjut, mungkin alasan Tony yang ketiga karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan Tony. Maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin di sini Tony ingin menjadi penguasa di kelasnya atau di sekolah. Makanya dia berbuat seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, makanya Tony berbuat seperti kasus tadi. Baiklah, mungkin alasan Tony yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah. Sebab setiap hari mungkin ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beragam. Maka Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Dari sini, ibu Tony mungkin selalu membawakan bekal yang sama setiap harinya. Makanya Tony ingin mencoba makanan temannya dan mencoba berbagai macam makanan yang ada sama teman-temannya. Kalau seperti ini, kebutuhan yang diberi Tony adalah kebutuhan kebebasan, karena dia ingin mencoba juga yang punya temannya. Lanjut, alasan yang kelima, Tony melakukan ini mungkin karena dia iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Maka berarti Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi di sini Tony senang melihat teman-temannya menjadi kesal dan marah. Melihat ekspresi temannya yang kesal dan marah, Tony merasa senang. Maka kebutuhan yang dipenuhi oleh Tony untuk alasan yang ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Baiklah Bapak Ibu, tadi dari kasus tersebut jelas contoh atau alasan-alasan untuk setiap kebutuhan yang 5 tadi. Selanjutnya saya akan masuk ke materi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada yang pertama adalah sebagai guru sebagai pemukul, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Setelah lanjut ke pembuat merasa bersalah. Di sini posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman dan bersalah atau menjadi rendah diri. Di posisi kontrol yang sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun
tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nanti kalau posisi negatif mungkin di suatu hari muridnya berbuat salah dan si guru tidak bisa lagi menjadi teman gurunya. Mungkin disinilah rasa posisi guru bisa menjadi negatif. Jadi anak itu akan menganggap tergantung kepada guru dan menganggap guru tersebut tidak lagi sebagai temannya dan murid tersebut tidak mandiri. Posisi yang keempat yaitu kita sebagai guru, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Tadi peraturan dan konsekuensi telah dijabarkan oleh Ibu Dona. Posisi yang kelima adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baiklah Ibu-Ibu, untuk kita lebih memahami bagaimana yang 5 posisi kontrol ini, saya akan menampilkan video dari masing-masing tersebut. Ini adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin dari video tadi terlihat ciri-ciri dari posisi guru sebagai penghukum. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, tadi ciri-ciri yang ada di video tersebut apa yang terlihat oleh Bapak Ibu dari penghukum tadi? Ya, benar Bu Sil. Dari posisi penghukum tadi, nada suara yang diberikan oleh ibu gurunya yaitu tinggi. Setelah itu bahasa tubuh dari ibu itu yaitu matanya melotot dan tangannya berkacak tangan atau jarinya menunjuk-nunjuk. Setelah itu menghardik dan memberikan hukuman berupa hukuman fisik, itu menyuruh si Naren tadi lari berputar di lapangan basket 2 kali. Nah, karena benar sekali Ibu Darmaniti. Kita lanjut menonton video yang kedua. Tadi mungkin dampak yang timbul dari posisi penghukum ini, mungkin anak-anak menjadi pendendam.
atau mungkin anak-anak itu tidak menyukai gurunya, bisa mengakibatkan benci atau tidak suka kepada mata pelajaran tertentu kepada guru tersebut. Itu mungkin dampak yang akan terjadi dari posisi kita sebagai penghukum. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi? Ini membuat rasa bersalah. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oh, kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Di sini di posisi pembuat merasa bersalah, tadi pada posisi penghukum nada suara dari gurunya tinggi, tapi di pembuat merasa bersalah suaranya lembut, namun ada intonasi yang seakan-akan itu menyalahkan muridnya. Kata-kata dari guru tersebut langsung kena ke hatinya siswa. Benar-benar siswanya merasa bersalah dari kalimat yang diutarakan guru. Di sini dampak yang mungkin timbul dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah, membuat siswa memang merasa bersalah dan rendah diri. Bisa jadi siswa ini menarik diri dari situasi tersebut. Selanjutnya, aktornya masih tetap sama, kelima videonya ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren! Silakan Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baiklah, di sini di posisi sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Seperti tadi di video, dampak yang mungkin terjadi untuk murid ini yaitu bergantung pada satu orang. Berarti murid ini mungkin karena dia telah menganggap gurunya sebagai teman, dia berharap kepada guru ini terus dan mengandalkan guru ini terus. Nanti bisa membuat siswa tidak mandiri karena dia selalu ketergantungan dengan guru ini yang selalu membantu, akan selalu ada untuk mereka begitu. Nah, bestinya. Jadi di sini mungkin guru tapi kalau terjadi sesuatu hari nanti bertolak belakang dengan yang diinginkan oleh siswa, suatu hari mungkin guru ini tidak bisa menjadi teman baginya. Mungkin disinilah baru yang negatif tersebut terlihat.
siswanya akan menjadi kecewa karena memang gurunya tidak bisa jadikan teman lagi. Ini adalah posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Di posisi pemantau atau monitor, mungkin ada bicara dan ekspresi datar dari gurunya ini ya Bapak Ibu. Setelah itu identitasnya berhasil. Pemantau dapat memantau saat siswa diberikan sanksi. Mungkin dampaknya bisa menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Siswa ini tidak sepenuhnya mandiri karena masih dipantau oleh gurunya. Apapun tindakannya masih terlihat oleh gurunya. Lanjut ke posisi yang kelima. Naren, Pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya ada solusi nak. Bapak Ibu, di posisi manajer ini suara kelihatan ya dari suara gurunya itu tulus dan tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa memecahkan masalahnya tadi sesuai dialog yang terjadi di posisi manajer tadi. Dampaknya murid mandiri dan percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Melalui dialog tadi kan terlihat jelas oleh kita siswa tersebut yang mencari solusi untuk permasalahannya. Ini termasuk juga nanti dari segi tiga institusi. Menurut Bapak Ibu, untuk seorang guru seperti kita, posisi manakah yang harus kita miliki dari kelima posisi kontrol tadi?
posisi mana yang sebaiknya kita miliki sebagai seorang guru? Manajernya. Benar sekali Bapak Ibu. Posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Karena di sini kita bisa berdiskusi dengan siswa dan siswa itu sendiri yang mencari dari solusi dari permasalahan mereka tersebut. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan untuk memecahkan dan mencari solusi dari permasalahan siswa tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi Ibu Dona telah menjelaskan tentang perubahan paradigma. Nah, ini jelas terlihat di sini ya Bapak Ibu. Jadi salah satu contoh dari menstabilkan identitas kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu, misalnya pertanyaannya yang untuk murid kita, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah Ananda. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah mungkin contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Ini langkah yang kedua dalam restitusi. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Di sini mungkin segitiga restitusi tidak hanya di sekolah kita lakukan, tetapi di lingkungan keluarga juga bisa kita terapkan mungkin dalam pemecahan masalah anak kita masing-masing. Contoh kalimat yang mungkin muncul di validasi tindakan salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Inilah contoh dari kalimat validasi tindakan yang salah. Lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini kita melakukannya dalam berupa pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini siswa tersebut bisa mengaitkan tindakannya dengan keyakinan yang telah kita buat. Contoh kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini contohnya tadi waktu membuat keyakinan kelas. Mungkin di kelas tersebut ada seorang siswa yang melakukan kesalahan. Nanti kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama siswa tersebut. Nah, di sini ini adalah contoh video segitiga restitusi yang saya lakukan untuk melengkapi tugas pada materi budaya positif ini.
Ini karena namanya skenario, jadi kami mungkin masih melihat contekan ke bawah waktu melakukannya ya Bapak Ibu. Ini memang kasus yang terjadi di kelas 72 ya Bapak Ibu. Kita menanyakan keyakinan yang kita sepakati di kelas. Memang ini masalah yang dilakukan Felix. Ini umpan balik dari siswa setelah melakukan investigasi. Jadi di sini kami yang CGP di sini telah melakukan restitusi segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, hanya sampai 6 materi tadi telah kami berdua paparkan. Sampai di sini materinya Bapak Ibu. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Materinya telah selesai kami paparkan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya atau memberikan tanggapan dan masukan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Novia yang telah menjabarkan materinya kepada kita semua. Luar biasa sekali materinya ya, terutama membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 saya lihat ya. Berdasarkan kasus Tony, mengapa dia mengambil bekal teman-temannya secara paksa, itu berdasarkan 5 kebutuhan memotivasinya untuk mengambil itu. Mungkin ini terjadi kasus sehari-hari yang terjadi di kalangan kita ya, pengalaman kita ya Pak Ibu. Kemudian ada lagi tadi dipaparkan 5 posisi kita sebagai kontrol guru di sekolah. Itu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan kemudian yang terakhir sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman di antara 5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga sebagai moderator memiliki pengalaman yang 5 ini. Tapi kita mungkin tahu kira-kira dari yang 5 ini yang mana sih banyak kita terapkan dalam pengalaman kita sehari-hari selama berinteraksi dengan siswa kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Ibu Novia tadi kita menyadari, wah selama ini saya telah menerapkan posisi kontrol yang ini ya, yang penghukum misalnya. Kira-kira cocok nggak kita terapkan di sekolah kita gitu, kepada siswa kita gitu. Saya pun sebagai guru BK mengakui, wah ternyata selama ini mungkin saya banyak menerapkan posisi kontrol yang pertama, 1, 2, 3 yang
2, 3, 4 dan yang kelima kita bisa terapkan di sekolah kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa menerapkan segitiga restitusi seperti yang disampaikan Bu Pia tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, masukan dan sarannya kami terima di sini. Oke, kepada Umi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas paparannya Ibu Pia, luar biasa sekali. Kita akan langsung saja. Memang kita sebagai seorang guru selalu ingin mengidentifikasikan jika kebutuhan dasar siswa itu benar sangat cukup. Nah, dimana kira-kira kalau seandainya kita belum bisa mengidentifikasi untuk kebutuhan siswa kita itu belum tercukupi bagi kita. Mungkin kira-kira apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Itu saja. Terima kasih. Baik, kita cek dulu pertanyaan dari Umi. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, kepada Bu ini dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dari paparan yang disampaikan tadi, mungkin kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam kelas itu seringkali terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian kita secara tidak sadar atau mungkin beranggapan bahwasanya setiap hal yang kita lakukan kepada peserta didik itu merupakan didikan. Tapi setelah mendengar paparan, ternyata banyak yang kita berikan kepadanya itu berupa hukuman atau sanksi. Nah, di sini saya mau menanyakan, seandainya ada terjadi sesuatu atau kita sebutlah kesalahan pada peserta didik, nah bagaimana kita dapat membimbing mereka untuk menemukan solusi yang efektif setelah kesalahan itu terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni. Kita sudah menampung 2 pertanyaan yang nantinya langsung akan dijawab oleh Ibu Dona. Kepada Ibu Dona dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Umi dan Ibu Yeni Martis. Yang pertama adalah Umi mengatakan bagaimana cara mengidentifikasi jika kebutuhan dasar siswa tidak terpenuhi, kemudian apa yang bisa dilakukan. Di sini Umi mungkin kita bisa melihat kalau seandainya tidak terpenuhi, itu siswanya akan dari perilakunya akan berubah, mungkin tidak teratur, kemudian dari prestasi akademiknya mungkin akan turun gitu. Kemudian yang jelas sekali kurangnya motivasinya mungkin Umi untuk datang ke sekolah, untuk lebih giat lagi belajar, karena memang 5 kebutuhan dasar itu mungkin tidak terpenuhi. Kemudian mungkin dari segi ekonomi mungkin kekurangan, jadi mungkin itu yang membuat dia merasa malas, tidak termotivasi gitu. Kemudian perilakunya tidak lagi teratur. Kemudian yang bisa kita lakukan Umi, kita sebagai seorang guru, kita bisa mendeteksi ini dari lebih awal Umi. Maksudnya mungkin saya sebagai walas akan mendeteksi ada siswa saya yang di kelas saya ini yang mungkin selalu datang terlambat, jadi tidak hadir gitu. Kemudian lesu, tidak bersemangat, mungkin bisa dideteksi lebih awal nih dengan cara pendekatan berbicara secara individu gitu. Kemudian setelah kita berbicara, kita tahu mungkin kesulitannya di sini siswa kita ini, dan mungkin bisa kita lakukan kerjasama atau kolaborasi dengan guru BK. Kemudian dengan mungkin kalau memang permasalahan siswa ini berat, mungkin dari segi ekonomi atau dari segi keluarga, mungkin kita bisa melibatkan guru BK, mungkin bisa dengan wakil kesiswaan mungkin itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Yeni Martis, yaitu bagaimana kita dapat membimbing siswa untuk menemukan solusi setelah kesalahan yang terjadi gitu. Mungkin di sini Ibu Yeni Martis, kita dapat membreakingnya dengan tidak terjadi lagi kejadian serupa di masa depan atau di
hari selanjutnya oleh siswa kita. Kemudian kita bisa tetap mengadakan kolaborasi mungkin dengan guru BK. Kemudian kita mencari solusi bagaimana siswa kita lebih bertanggung jawab dan memberikan kesempatan lebih lagi pada siswa kita ini. Maaf Bu Yeni Manis. Kemudian memilih tindakan perbaikan yang sesuai. Mungkin kita lebih bisa mengarahkan siswa kita, bagaimana siswa kita untuk lebih bertanggung jawab lagi dengan cara memang sama mungkin dengan yang ditanya Mumi tadi, kita mendeteksinya lebih awal, jangan berlarut gitu. Setelah kita tahu memang permasalahan siswa ini masalahnya langsung sekali kita deteksi, langsung kita tangani, jangan sampai berlarut-larut. Karena takutnya kalau berlarut-larut ini akan semakin memperbesar, memperluas ketidaknyamanan dari siswa kita, baik dari segi perilakunya, dari segi disiplinnya, atau mungkin memang kita bisa mendatangkan orang tua, kita konsultasi dengan orang tuanya, kenapa anak ini seperti ini, kenapa karakter anak ini seperti ini, mungkin kita bisa berbagi dengan orang tuanya. Mungkin itu jawabannya dari untuk pertanyaan Umi dan Ibu Yeni Hamis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Dona. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman yang kita alami saat ini. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan guru-guru CGP hebat kita angkatan 11. Kita kasih aplaus untuk guru-guru hebat kita. Saya sebagai moderator, jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.